Sama-sama Note series yang versi Pro dan juga barusan resmi rilis di Indo. Berkamera 108MP dengan fitur pengaksesan yang sama-sama ngebut. Dijual dengan harga yang tidak terlalu jauh beda, namun fitur premiumnya cukup terasa bedanya. Apakah Kingfinite Note 30 Pro bakal lebih worth dibanding Redmi Note 12 Pro 4G? Mari kita buktikan pada video versus kali ini. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya Infinix di 8/256GB, sedangkan Redmi di 6/128GB. Untuk OS-nya Infinix sudah menggunakan Android 13 dengan interface XOS 13, sedangkan Redmi masih menjalankan Android 11 yang berbasis MIUI 13. Dilihat dari varian memorinya hingga bawaan softwarenya aja, Infinix tampak lebih menarik ya dibanding punya Redmi. Dan saat dites pakai Antutu dengan versi yang sama, Infinix mendapatkan skor 380 ribuan, sedangkan Redmi 350 ribuan. Tapi saat dites bagian storage testnya, Infinix Note 30 Pro ternyata skornya jauh lebih tinggi. Begitupun untuk skor Geekbench 6 testnya, di mana Infinix skornya lebih tinggi baik untuk single ataupun multicore-nya. Untuk 3D Mark di mode Wild Type Stress Test, skornya beda tipis dengan stability selisih 0,1% aja. Lanjut untuk real experience gameplaynya ketika menjalankan game SD. Untuk game PUBG Mobile, baik Infinix maupun Redmi sama-sama bisa memainkan settingan Smooth Ultra untuk settingan terbaiknya. Dan ketika dilihat pakai FPS monitor, ternyata tingkat stabilannya pun terlihat identik dan minim terjadi frame drop. Kalau di Infinix frame dropnya sampai 36 fps, di Redmi frame drop terendah di 33 fps. Untuk sensor gironya juga sama-sama responsif dan gak delay. Dan selama 30 menit bermain, ternyata selisih penurunan baterainya hanya beda 1%. Sedangkan untuk suhu panasnya cuma beda 1 derajat. Overall untuk menjalankan game PUBG ini, experience gameplay di kedua HP ini tidak terasa jauh bedanya. Game kedua buat main game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai settingan yang sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Dan kalau dilihat dari FPS monitor berikut, ternyata performa Infinix lebih terasa smooth dibandingkan Redmi yang terlihat naik turun dan frame drop terparah mencapai 10 fps. Sedangkan Infinix frame drop terendahnya di 12 fps. Namun untuk kestabilan gameplaynya, Helio G99 yang punya Infinix masih terasa lebih smooth dan tidak terlalu sering untuk frame drop. Dan setelah 30 menit bermain, penurunan baterainya hanya beda 1%. Namun untuk panasnya, Redmi 3 derajat lebih panas dibandingkan punya Infinix. Meski di bagian performa ini kedua HP hampir gak jauh beda, tapi Infinix punya fitur keren ala HP gaming yaitu bypass charge. Dimana ketika bermain sambil di charge, ini nggak akan bikin HP cepat panas karena bisa menjaga suhu agar lebih stabil. Fitur yang beneran masih jarang banget ditemui untuk sebuah HP kelas mid-range ya guys. Untuk bagian desain, ini nih yang cukup terasa beda khususnya di bagian layarnya. Walau udah sama-sama pakai desain yang mengotak, housing kamera Infinix terlihat lebih premium dan solid. Apalagi kalau udah lihat bagian layarnya, desain bezel-less punya Infinix udah kelihatan bukan kayak HP kelas mid-range. Dimana biasanya pada bagian dagu terlihat lebih tebal kayak punyanya Redmi ini. Meski sama-sama pakai panel AMOLED, tapi Redmi terasa lebih unggul karena mendukung konten HDR10 dan Dolby Vision. Namun ketika menonton konten yang sama, tingkat kecerahan di Infinix terasa lebih terang dibandingkan punya Redmi. Tapi untuk bagian audio atau speakernya, kali ini Infinix lebih oke dengan fitur JBL-nya. Namun udah sama-sama pakai dual stereo speaker yang kualitas suaranya udah sama-sama mantep. Terus saat dicek pakai aplikasi sensor box, keduanya punya sensor yang udah sama-sama lengkap. Dan untuk kecepatan sensor jarinya pun udah punya tingkat akurasi dan respon yang sama-sama bagus. Sama-sama pakai kamera utama sebesar 108MP, Infinix didukung dua lensa 2MP untuk depth sensor dan AI kameranya. Sedangkan Redmi didukung kamera ultrawide 8MP dan dua lensa 2MP untuk makro dan depth sensor. Di bagian depan Infinix punya kamera selfie sebesar 32MP yang didukung LED flash. Sedangkan Redmi pakai kamera selfie sebesar 16MP. Plus minusnya Infinix bisa merekam video 2K baik kamera depan atau belakangnya. Sedangkan Redmi bisa merekam video 4K 30fps tapi kamera depan mentok di 1080p aja. Overall untuk hasil foto di mode auto, keduanya punya karakter warna yang berbeda. Infinix lebih ke warm, sedangkan Redmi terasa lebih ke cool. Untuk dynamic range-nya Infinix terasa lebih luas, serta untuk detailnya pun terlihat lebih natural. Namun ketika menghadapi backlight, Redmi terasa lebih tangguh.
Dan untuk foto bokehnya pun udah sama-sama bagus dengan separasi blur yang cukup rapi. Untuk hasil kamera selfie-nya juga terasa identik dengan kamera utama. Cuma bedanya untuk detail 32 megapiksel punya Infinix jelas lebih terlihat tajam, apalagi ketika fotonya di zoom. Kalau untuk hasil rekaman video kamera belakang, Infinix terasa lebih smooth. Namun untuk hasil rekaman video kamera depan, kali ini Redmi yang lebih stabil. Hai guys, sekarang di sekitar jam 4 sore, tapi cerah banget. Dan untuk kualitas perekaman kamera depannya, aku set di 1080p 30 fps dua-duanya. Gimana nih menurut kamu? Dan ini menghadap cahaya matahari langsung ya, cerah banget. Overall hasil foto di kedua HP ini udah sama-sama bagus. Namun Redmi punya fitur kekinian seperti kamera ultrawide yang tidak dimiliki oleh Infinix Note 30 Pro. Terakhir untuk bagian baterainya, punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh. Ternyata ketahanannya juga nggak jauh beda. Terlihat dari PC Mark Test, Infinix bisa bertahan selama 13 jam 17 menit. Sedangkan Redmi bisa bertahan selama 13 jam 57 menit. Bahkan untuk fitur pengisian dayanya pun udah sama-sama ngebut. Infinix 68 watt, sedangkan Redmi 67 watt. Tapi lagi-lagi Infinix punya fitur premium ala flagship yaitu wireless charge 15 watt. Yang lagi-lagi masih jarang ditemui di HP kelas mid-range. Untuk fitur NFC keduanya udah ready. Dan Redmi tentu saja masih punya fitur cas infrared blaster andalannya. Untuk slot SIM cardnya, Infinix support dual SIM plus microSD. Sedangkan Redmi masih bertipe hybrid untuk slot keduanya. Kesimpulannya, dengan hadirnya Infinix Note 30 Pro ini seakan jadi pukulan telak buat Xiaomi agar seri Redmi terbarunya nanti bisa lebih oke lagi. HP mid-range mana sih di harga 3 jutaan yang udah ngasih fitur wireless charge, bypass charge, hingga desain layar yang bezel-less layaknya HP flagship? Nggak perlu embel-embel premium mid-range karena harganya yang tinggi, Infinix terbukti bisa ngasih HP mid-range rasa premium dengan harga yang ramah di kantong. Nah, kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.